Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Fitri Andayani dengan NPM 23201033132 dari rombel keempat. Nah, pada menit ke depan saya akan memaparkan mulai dari pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, dan terakhir kesimpulan dan saran. Langsung saja. PT Lotte Chemical Titan atau dengan kode saham FPNI tergabung dalam grup Lotte Chemical Corporation, didirikan pada tahun 1987 dengan nama PT Indofatra Plastic Industry, kemudian berubah menjadi PT Lotte Chemical Titan pada tahun 2013. Bisnis utamanya adalah perdagangan karet dan plastik, mulai dari polipropilen, HDPE, dan LDPE. Mereka go publik pada Maret 2002. Dengan struktur kepemilikan dipegang oleh Lotte Chemical Titan Internasional sebesar 92,5% dan sisanya dipegang oleh publik atau masyarakat sebesar 7,5%. Next, analisis kinerja manajemen dalam konteks laba operasional. Pada tahun 2023, PT FPNI mengalami penurunan NOWC dari 40 juta menjadi 25 juta, total operating capital dari 91 juta menjadi 83 juta, dan NOPAT negatif sebesar 4 juta, menunjukkan berkurangnya modal kerja, total modal operasional, dan kerugian operasional setelah pajak dibandingkan tahun 2022. Next, analisis kinerja manajemen dalam konteks added value. Pada tahun 2022 dan 2023, PT FPNI mencatat market value added negatif sebesar 17 juta menjadi 18 juta dan economic value added negatif juga sebesar 12 juta menjadi 17 juta, menunjukkan kegagalan menciptakan nilai tambah dan nilai ekonomi bagi investor atau pemegang saham. Next, analisis karakteristik fundamental perusahaan dilihat dari profitabilitas. Pada tahun 2022, PT FPNI mencatat kinerja keuangan positif dengan basic earning power 1,24%, return on investment 1,54%, return on equity 2,69%, dan operating profit margin 0,49%. Namun pada tahun 2023 memburuk, menunjukkan ketidakprofitabilitas dari aset, investasi, ekuitas, maupun penjualan. Next, dilihat dari manajemen aset. Pada tahun 2023, PT FPNI mengalami penurunan efisiensi dibandingkan tahun 2022. Dilihat dari inventory turnover, turun dari 8 kali ke 6 kali. Receivable turnover dari 30 kali ke 27 kali, dan fixed asset turnover dari 9 kali ke 6 kali. Menunjukkan pengelolaan persediaan, pengumpulan piutang, dan penggunaan aset tetap lebih lambat. Next, analisis karakteristik fundamental perusahaan dilihat dari likuiditas. Pada tahun 2023, PT FPNI mengalami penurunan likuiditas dibandingkan 2022. Dilihat dari current ratio, turun dari 1,51 ke 1,36. Nilai ini lebih dari 1, artinya cukup untuk kewajiban jangka pendek. Lalu quick ratio dari 0,75 ke 0,64. Nilai ini kurang dari 1, artinya aset liquid tidak cukup. Dan cash ratio dari 0,4 ke 0,37. Nilai ini juga kurang dari 1, artinya PT FPNI kesulitan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Next, dilihat dari nilai pasar. Pada tahun 2023, PT FPNI menunjukkan price to earnings yang melonjak dari 32 ke
1,59, mengindikasikan saham overvalued atau ekspektasi pasar tinggi. Sebaliknya, price to books turun dari 0,84 kali ke 0,83 kali, dan market to books dari 0,84 kali ke 0,83 kali, menunjukkan saham undervalued. Next, struktur modal. PT Lotte Chemical Titan ini mengandalkan ekuitas sebagai sumber pendanaan dengan kontribusi mayoritas ekuitas sekitar 94% sampai 95%, sementara minoritas berasal dari utang jangka panjang yaitu di bawah 6%. Pada tahun 2023 diketahui penurunan total ekuitas bersama dengan peningkatan utang jangka panjang, menunjukkan adanya penelaahan struktur modal oleh kelompok usaha. Teori struktur modal yang relevan dengan kondisi PT ini adalah packing order theory, ditunjukkan oleh penurunan total liabilitas pada tahun 2022 sebesar 84 juta dolar, turun menjadi 75 juta dolar pada tahun 2023. Next, kebijakan dividen. Nah, mengacu pada saldo cadangan yang masih dalam posisi defisit, perusahaan belum dapat melakukan pembagian dividen di tahun buku 2022 dan 2023. Berdasarkan teori signaling, perusahaan mengumumkan ketidakmampuan membagikan dividen pada tahun 2022 dan 2023 yang dapat mengirim sinyal negatif kepada investor. Next, kesimpulan dari hasil analisis adalah PT FPNI pada 2023 mengalami kerugian operasional dan kegagalan menciptakan nilai ekonomi, didukung oleh penurunan kinerja keuangan dengan NOPAT, BEP, dan EVA yang negatif. Kemudian efisiensi aset menurun, likuiditas memburuk, dan saham undervalue. Lalu debt to capital ratio rendah mencerminkan pendanaan via ekuitas atau relevan dengan teori packing order. Dan ketiadaan dividen menjadi sinyal negatif bagi investor. Next, saran yang dapat membantu PT FPNI yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan perputaran persediaan, pengumpulan piutang, dan memaksimalkan penggunaan aset tetap melalui pengembangan produk baru untuk meningkatkan laba. Lalu mempercepat arus kas masuk, memperlambat arus kas keluar, dan mengoptimalkan pengelolaan aset lancak untuk memastikan kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu menunda dividen hingga laba bersih positif sambil transparan dengan pemegang saham. Setelah pemulihan, mulai pembagian dividen untuk mengirim sinyal positif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.